الحمد لله الذي أحيانا بحياته أحيانا بإحيائه والحمد لله الذي أعاننا على ذكره وأقامنا بالصلاة والسلام على حبيبه والحمد لله الذي باسمه يتنور كل القلوب والحمد لله الذي بصفاته يتقرب كل الموجود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهدي خليفته وسلم اللهم بك أسمحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ونسألك أن تخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah subuh yang diberkahi Allah, Nabi selalu mendoakan umatnya yang bangun di subuh hari dengan mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku yang bangun pada subuhnya, yang segera menghidupkan paginya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan keberkahan pagi. Cobalah pandang, cobalah lihat sekeliling kita. Siapa yang Allah takdirkan ia bangun subuh hari, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi badannya, Allah berkahi keluarganya. Kecuali yang kemudian hidupnya di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalaupun itu non muslim, hatta walaupun itu orang-orang yang tidak beriman, jika dia bangun di subuh hari walaupun cuma untuk berolahraga, Allah berkahi tubuhnya dengan kesehatan. Dan jika dilanjutkan, disempurnakan, bangun di subuh hari, bergerak, sujud kepada Allah, dia diberkahi dengan qalbu yang selamat, qalbun salim. Semoga Allah menjadikan qalbu yang hadir pagi ini qalbun yang salim. Amin ya rabbal alamin. Salim, selamat. Salah satu makna selamat adalah al-bara'ah, terbebas. Terbebas dari akidah-akidah yang menyimpang. Materi kita pada pagi ini insyaallah tentang sesuatu yang membuat hati tenang insyaallah, mengenai akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Suatu kali Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat itu?" Nabi mengalamkan sebelumnya, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kulluha finnar illa firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Man hiya ya Rasulullah? Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang ana alaihi, aku menjadi imamnya, aku menjadi orang yang dia ikuti. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah yang disebut bersanad, berguru. Lalu apakah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Bertahun-tahun lamanya Nabi hanya diturunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebelum ada perdebatan sifat 20, sebelum ada perdebatan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, belum ada semua itu. Nabi diberikan yang sempurna,
dan sederhana. Walaupun saya penganjur untuk belajar sifat 20, tapi kalau Bapak Ibu susah memahaminya, saya berikan jalan yang lebih mudah. Mau? Mungkin di beberapa kajian sudah ada yang mengamati. Itulah yang ada dalam Qul Huwallahu Ahad. Suatu kali ada seorang panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memimpin perang sekaligus memimpin salat. Setiap satu rakaat, 2 rakaat, di akhir rakaat dia selalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Para sahabat merasa aneh. Rasulullah tidak pernah lakukan itu, kenapa dia lakukan? Ternyata beberapa Rasulullah sama sahabat Rasulullah sama seperti orang-orang hari ini. Kalau Nabi tidak lakukan bid'ah. Ternyata panglima ini lebih cerdas, tidak hanya strategi, dia juga cerdas secara fikih, cerdas secara rohani. Meskipun dia tidak melihat Rasulullah melakukan ini, menutup setiap rakaat dengan Qul Huwallahu Ahad, tapi dia lakukan. Disinilah kita tahu bahwa tidak semua yang tidak Nabi lakukan itu bid'ah. Pulang dari perang, hadis Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, bab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Sahabat pemimpin panglima perang ini dilaporkan kepada Rasulullah oleh pasukannya, berharap ini pasukan si panglima disidang. Biasa ada karakter sampai saat ini ada yang begitu, suka melapor-laporkan orang, suka mengadu-adu orang. Tapi sahabat yang ini bukan ingin mengadu, ingin mengkonfirmasi benarkah yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sampai kepada Nabi, Nabi kemudian bertanya kembali, tanyakan kepada panglimamu, kenapa ia membaca Qul Huwallahu Ahad di setiap rakaat. Jangan tanya kepadaku. Walaupun Nabi secara rohani diberitahu oleh Allah, tapi Nabi tidak berhukum dengan hukum yang sir. Nabi tidak berhukum dengan hukum gaib. Nabi tidak berhukum dengan hukum firasat. Nabi tidak berhukum dengan hukum kasyaf. Nabi berhukum dengan hukum zahir. Tanya sahabatmu, panglimamu, kenapa ia menutup setiap rakaat dengan kulhu? Karena orang ini mau cari tahu, maka Nabi SAW langsung berikan dia tugas. Datanglah dia kepada panglima. Wahai tuan panglima, kenapa engkau selesai satu surat di setiap rakaat menutupnya dengan Qul Huwallahu Ahad, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan? Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Apa jawaban orang ini? Ana uhibbuha, aku menyukainya, mencintai ayat ini, surat ini. Lianna fiha sifatullah, karena di dalam ada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Heranlah si penanya ini, dan dia bawa jawaban itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sederhana jawabnya, bukan karena Rasulullah pernah lakukan, tapi karena di dalamnya ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Disampaikan kepada Nabi jawabannya. Apa kata Nabi? Akhbirhu, kabarkan kepada panglimamu, innallaha yuhibbu, Allah cinta kepadanya, karena dia cinta kepada sifat-sifatnya. Merinding sahabat ini. Disampaikan kepada tuan panglima, panglima pun terharu. Maka meresapi membaca Qul Huwallahu Ahad itu cukup. Seandainya Bapak Ibu tidak faham sifat 20, tidak masalah. Karena inti sifat 20 adalah menjelaskan surat Al-Ikhlas. Paham Al-Ikhlas, paham sifat 20. Paham sifat 20, paham Al-Ikhlas. Inilah akan jadi oleh-oleh pada pagi ini untuk saudara-saudara yang hadir. Cara meyakini, mempercayai Allah secara mudah. Semudah kita membacanya dan menghafalnya.
Mau ya? Pertama, kul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Udah 3 ya? Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Biasanya kata dia disebut sebagai kata ganti ketiga, digunakan pada kalimat kedua. Tapi sekarang, atau pada kata-kata kedua, yaitu kata ganti setelah ada nama yang jelasnya. Ahmad membaca buku, titik, dia mau ujian. Dia ditulis setelah Ahmad. Sekarang dibalik, kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu, Allah ahad. Apakah Allah salah? Mungkinkah Allah salah? Siapa yang mengatakan Allah salah, dia kafir. Apakah Nabi Muhammad lupa? Yang mengatakan Nabi Muhammad lupa, dia fasik, zindiq, bahkan bisa kafir. Jangan-jangan kita yang tidak mengerti ilmunya. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir, berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti, bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama. Nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir hu Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu. Hu berarti dia juga. Lalu waw itu untuk apa? Waw ini disebut waw tambahan zaidah. Asalnya waw itu tidak ada, lalu diadakan dalam bahasa Arab, maka menjadi huwa.